Assalamualaikum Besti, perkenalkan nama saya Alma Dinatul Makanah Dinillah, biasa dipanggil Alma. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu negara yang termasuk negara maju, yaitu Korea Selatan. Yuk disimak. Yang pertama yaitu profil Korea Selatan. Nama lengkap Republik Korea atau Republic of Korea. Nama lokal Taehan Mingguk. Bentuk pemerintahan Republik Presidensil. Kepala negara Presiden Moon Jae-in sekaligus kepala pemerintahan sejak 10 Mei 2017. Ibu kota Korea Selatan yaitu Seoul dengan luas wilayah 99.720 km persegi dan jumlah penduduk 51.715.162 jiwa. Kemudian pertumbuhan penduduk 0,26% tahun 2021, angka kelahiran 6,89 bayi dari 1.000 penduduk tahun 2021. Bahasa resmi Korea Selatan yaitu bahasa Korea, agama Kristen, Katolik, dan Protestan dengan populasi 31,6%, Buddha 24,2%, dan tidak beragama 43,3%. Mata uang Korea Selatan yaitu won Korea Selatan atau KRW. Hari nasional ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1945 dari Jepang. Lagu kebangsaan yaitu Eguga atau Patriotic Song. Kode domain internet yaitu .kr, kode telepon 82. Pendapatan per kapita yaitu 42.300 US dollar tahun 2020. Pendapatan domestik bruto nominal yaitu 2.187 triliun US dollar tahun 2020. Lokasi Korea Selatan yaitu ada di benua Asia bagian Asia Timur. Sekarang kita lanjut ke perekonomian Korea Selatan yaitu pendapatan per kapita. PDB per kapita Korea Selatan dilaporkan sebesar 31.637.300 US dollar pada tahun 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 31.928.800 US dollar untuk 2019. Data PDB per kapita Korea Selatan diperbarui tahunan dengan rata-rata 3.195.250 US dollar dari tahun 1953 sampai 2020 dengan 68 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 33.429 US dollar pada tahun 2018 dan rekor terendah sebesar 64.090 US dollar pada tahun 1955. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB real Korea Selatan dilaporkan sebesar 1,7% pada tahun 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu min 1,2% untuk tahun 2020. Data pertumbuhan PDB real Korea Selatan diperbarui triwulanan dengan rata-rata 7,2% dari tahun 1961 sampai 2021. Dengan 241 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 19,9% pada tahun 1969 dan rekor terendah sebesar min 7,3% pada tahun 1998. Selanjutnya ada mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk Korea Selatan terdiri dari mata pencaharian primer, mata pencaharian sekunder, dan mata pencaharian tersier. Mata pencaharian primer meliputi agrikultur, perkebunan, dan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama. Mata pencaharian sekunder meliputi pertambangan dan manufaktur, sedangkan mata pencaharian tersier adalah mata pencaharian yang bergerak di sektor pelayanan dan jasa. Sektor pelayanan dan jasa merupakan sektor yang paling banyak diminati pekerja Korea. Berikutnya ada komoditas ekspor. Menurut data Kemendag.id, Korea Selatan merupakan negara tujuan ekspor dan sumber impor ke-6 terbesar bagi Indonesia. Total ekspor Indonesia ke Korea Selatan tercatat sebesar 9,54 miliar dolar Amerika Serikat
dan total impor Indonesia dari Korea Selatan tercatat sebesar 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan nilai tersebut, Indonesia surplus sebesar 460 juta dolar Amerika Serikat. Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Korea Selatan adalah batu bara, biji tembaga, karet alam, kayu lapis, dan timah. Sementara komoditas impor utama Indonesia dari Korea Selatan adalah karet sintetis, produk baja lembaran, produk elektronik, dan kain tenun filamen sintetis. Sekarang kita masuk ke pertumbuhan penduduk. Populasi Korea Selatan dilaporkan sebesar 51,8 orang MN pada tahun 2020. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 51,7 orang MN untuk tahun 2019. Data populasi Korea Selatan diperbarui tahunan dengan rata-rata 42,0 orang MN dari tahun 1956 sampai tahun 2020 dengan 65 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 51,8 orang MN pada tahun 2020 dan rekor terendah sebesar 20,7 orang MN pada tahun 1956. Selanjutnya, angka kematian penduduk. Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya Korea Selatan mencatat angka kematian lebih tinggi ketimbang angka kelahiran. Hal tersebut tentunya memicu kekhawatiran baru di negara yang tercatat memiliki angka kelahiran terendah di dunia itu. Hanya 275.800 bayi lahir di Korea Selatan tahun lalu, turun 10% dari tahun 2019. Sementara sekitar 307.764 orang dilaporkan meninggal dunia. Selanjutnya ada usia harapan hidup. Badan Pusat Statistik Korea mengatakan bahwa perkiraan usia harapan hidup bayi yang lahir di Korea Selatan pada tahun 2020 mencapai rata-rata 83,5 tahun. Perkiraan usia harapan itu lebih panjang 0,2 tahun dibandingkan dengan tahun 2019 dan juga lebih panjang 3,2 tahun dari 10 tahun yang lalu. Angka harapan hidup anak laki-laki yang lahir pada tahun lalu mencapai 80,5 tahun, sedangkan anak perempuan mencapai 86,5 tahun. Berikutnya, tingkat pendidikan. Sistem pendidikan di Korea Selatan disebut 6334, yaitu SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, SMA selama 3 tahun, dan S1 selama 4 tahun. Pendidikan di SD dan SMP wajib untuk semua penduduk Korea Selatan. Secara umum, dalam setahun dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester pertama pada bulan Maret hingga Agustus, dan semester kedua pada bulan September hingga bulan Februari tahun berikutnya. Setiap sekolah dan universitas memberikan libur 2 kali setahun di antara bulan Juli hingga Agustus, dan Desember hingga Februari tahun berikutnya. Sekarang ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran Korea Selatan dilaporkan sebesar 3,30% pada tahun 2021. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 3,70% untuk tahun 2021. Data tingkat pengangguran Korea Selatan diperbarui bulanan dengan rata-rata 3,60% dari tahun 1999 sampai tahun 2021 dengan 266 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 7,10% pada tahun 1999 dan rekor terendah sebesar 3% pada tahun 2013. Yang terakhir yaitu teknologi. Korea Selatan memimpin dunia di berbagai bidang dengan sains dan teknologi maju. Dari 152 negara yang disurvei untuk Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Korea Selatan berada pada posisi pertama. Dengan memiliki teknologi dinamis di bidang seperti mekanik, kimia, perkapalan, semikonduktor, automobil, dan sebagainya. Korea Selatan juga menduduki peringkat pertama dengan jumlah 154 buah barang pada tahun 2012.
Itulah materi yang telah saya sampaikan dan kumpulkan dari berbagai website di internet. Jika ada salah dalam penyusunan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.